Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nuraini Haq dari NPM 001. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan globalisasi dan juga aspek-aspek lain tentang globalisasi. Globalisasi. Apa sih globalisasi? Tentunya kita sudah sering mendengar apa itu globalisasi. Nah, di era abad 21 sekarang ini kita sudah memasuki era globalisasi, di mana dicirikan dengan interaksi manusia itu semakin intensif. Nah, lalu apa sih sebenarnya pengertian dari globalisasi itu sendiri? Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian globalisasi secara singkat agar dapat dipahami oleh kita semua. Nah, globalisasi merupakan proses penyebaran kebiasaan-kebiasaan yang mendunia yang pada prinsipnya mengacu pada perkembangan yang ada pada teknologi, komunikasi, dan informasi, yang mana bisa menghubungkan yang jauh menjadi dekat dan juga dapat membawa pengaruh terhadap baik kebudayaan, politik, sikap, perilaku, dan kehidupan masyarakat di dunia. Nah, globalisasi ini tuh sering ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga mampu mengubah dunia secara mendasar. Nah, proses perkembangan globalisasi itu pada awalnya ditandai dengan kemajuan bidang teknologi, informasi, dan komunikasi. Nah, bidang tersebut merupakan penggerak dari globalisasi itu sendiri. Nah, dari kemajuan bidang ini kemudian mempengaruhi sektor-sektor lain dalam kehidupan, misalnya seperti bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan lain sebagainya. Dan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta komunikasi ini tuh nampak telah memperlancar arus informasi ke segala penjuru tanpa mengenal batas-batas lingkungan geografi, politik maupun kebudayaan, termasuk diantaranya di Indonesia. Nah, selain itu juga melalui perkembangan teknologi di bidang komunikasi dan informasi, selain mempermudah kita untuk berinteraksi dari jarak jauh, nah kita juga dapat mencari informasi terkait hal-hal yang sebelumnya kita tidak bisa tahu, misalnya melalui internet, parabola, dan TV. Nah, kita dapat mencari informasi melalui, misalnya contohnya dari internet, kita ingin mencari informasi terkait tentang COVID di negara lain. Nah, kita tinggal mencari saja melalui Google. Nah, caranya kayak dari Google kita cari misalnya berita harian COVID di India misalnya, nanti akan muncul berita harian tentang COVID di India, kasusnya seperti apa. Itu tentunya saja itu dapat mempermudah masyarakat dalam mencari informasi tersebut. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait apa sih keterkaitan dari globalisasi dengan perubahan sosial itu. Nah, sebenarnya tadi saya sudah menjelaskan tentang pengertian dari globalisasi itu sudah ada keterkaitan antara perubahan sosial dengan globalisasi, di mana globalisasi itu tuh membawa pengaruh perubahan-perubahan dalam kehidupan manusia. Nah, dicontohkan sepertinya dalam keterkaitan antara globalisasi dan perubahan sosial, yaitu adanya perkembangan alat teknologi yang canggih. Nah, dewasa sekarang ini tidak ada seorang pun yang tidak tersentuh oleh internet, di mana internet itu di dalamnya ada media sosial. Tentunya semua orang tuh sudah pasti memainkan media sosial, misalnya seperti contohnya yaitu adalah Instagram, Facebook, Twitter, dan juga WhatsApp, dan juga Line. Nah, media sosial tersebut adalah media sosial yang dapat mempermudah masyarakat dalam berinteraksi satu sama lain. Nah, media sosial tersebut juga merupakan konsumsi bagi para penggunanya, tidak terkecuali dengan orang Indonesia. Misalnya seperti saya menggunakan internet, saya menggunakan media sosial seperti Instagram dan Twitter. Lalu juga akses media sosial itu tuh sangat mudah, hanya perlu menggunakan smartphone atau handphone. Dapat dilihat sekarang ini tuh orang-orang tidak terlepas dengan telepon genggam, dimana telepon genggam ini tuh sudah seperti makanan sehari-hari mereka. Nah, selain itu juga perkembangan media sosial sekarang ini tuh bukan hanya dimanfaatkan untuk berkomunikasi saja, melainkan kita dapat lihat bahwa sekarang ini tuh marak membeli barang secara online, atau kata lainnya sebagai transaksi jual beli online. Nah,
dari transaksi jual beli online itu menimbulkan perubahan di dalamnya. Misalnya masyarakat itu tuh pada saat sebelumnya ada internet dan media sosial melakukan pembelian secara konvensional, namun dengan adanya internet dan media sosial sekarang sudah berubah menjadi transaksi jual beli online. Nah, fenomena tempat belanja online atau disebut dengan all shop ini tuh telah merubah paradigma masyarakat terhadap pasar, di mana adanya perbedaan keduanya itu sangat jelas. Nah, di mana perkembangan dari smartphone dan media sosial ini tuh dengan segudang fitur kemudahannya itu tuh dapat merubah sistem pembelian dan juga transaksi secara manual menjadi full elektronik, dan dengan dikarenakan kemudahan itu menjadi orang-orang itu menjadi lebih memilih untuk belanja online. Nah, yang contoh dari belanja online itu seperti halnya yaitu seperti yang kita ketahui yaitu Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan juga Lazada. Nah, keempat platform belanja online itu memang sangat mempermudah masyarakat dalam belanja online, dan juga barang-barangnya itu ada semua. Terus dalam platform tersebut itu sering diadakannya belanja gratis ongkir. Nah, hal itu pun menjadi ketertarikan masyarakat, di mana masyarakat lebih tertarik belanja online karena pertama tidak membutuhkan tenaga untuk mendatangi tokonya, lalu juga ditambah dengan gratis ongkir, sehingga tidak ada biaya tambahan. Jadi masyarakat hanya tinggal membeli barangnya saja. Nah, seperti yang terjadi saat ini di pandemi COVID, di mana masyarakat dibatasi untuk keluar rumah, sehingga kegiatan masyarakat mau tidak mau dilakukan secara online. Nah, atau secara langsung dilakukan di rumah. Nah, sehingga melalui belanja online ini tuh dapat membantu masyarakat sehingga masyarakat tidak perlu keluar rumah untuk berbelanja. Nah, setelah saya menjelaskan terkait globalisasi dengan perubahan sosial, dapat kita lihat bahwa ternyata globalisasi itu tuh membawa perubahan yang cukup signifikan terhadap kehidupan masyarakat. Nah, pasti akan ada dampak yang ditimbulkan dari globalisasi itu. Nah, tadi telah saya sebutkan bahwa ada dampak yang membawa pengaruh positif terhadap globalisasi dengan perubahan sosial terhadap kehidupan masyarakat. Nah, tidak dipungkiri bahwa dengan adanya globalisasi pasti akan ada dampak negatifnya. Selain dampak positif pasti akan ada dampak negatifnya. Nah, saya di sini akan menerangkan beberapa dampak negatif maupun positif dari si globalisasi itu sendiri. Nah, pertama saya akan menjelaskan tentang dampak positif dari globalisasi. Nah, dampak positif yang pertama adalah dengan adanya globalisasi, kita ketahui bahwa dengan adanya ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin berkembang dan canggih, dapat mampu mempermudah kita masyarakat dalam beraktivitas dan mendorong kita untuk lebih maju, dan lalu juga meningkatkan taraf kehidupan masyarakat menjadi lebih baik, di mana contohnya seperti online shop yang ada di yang disediakan di media sosial itu tuh membuka peluang kita untuk menjadi kewirausahaan atau menjadi wirausaha, di mana yang tadinya kita di pandemi ini kita tidak bisa berjualan karena ditutupnya akses berjualan secara konvensional menjadi dipermudah dengan adanya platform-platform online shop tersebut. Nah, tentunya itu akan mengurangi pengangguran. Nah, namun tidak dipungkiri juga ada dampak negatif yang dapat kita rasakan dari si globalisasi ini. Nah, misalnya dengan tadi mudahnya media sosial untuk berinteraksi satu sama lain yang tidak perlu bertemu. Nah, pasti akan menimbulkan sikap individualistik, di mana masyarakat merasa tidak perlu keluar rumah dan tidak perlu bertemu orang untuk berkomunikasi atau berinteraksi karena sudah ada media sosial. Jadi untuk apa? Nah,
Sedangkan yang seperti yang kita ketahui, manusia adalah makhluk sosial. Lalu dampak lainnya yaitu yang tadi, karena adanya online shop, karena tidak ada karena dengan fitur-fitur gratis ongkir, lalu kemudahan dan kecepatannya itu, masyarakat itu menjadi konsumtif. Dikarenakan adanya kemudahan tersebut, jadi masyarakat ingin lebih banyak berbelanja gitu kan. Nah, terus juga dengan adanya tampilan-tampilan yang menarik juga membuat masyarakat mudah tertarik untuk mengkonsumsi barang yang sebenarnya itu tidak perlu gitu kan. Contohnya dalam perilaku berkonsumsi itu yaitu pembelian barang-barang tidak perlu terjadi pada para penggemar K-pop fans. Seperti yang kita ketahui bahwa mereka adalah fans-fans yang sangat loyal kepada idolanya, seperti pembelian album yang sebenarnya ini tidak perlu, bukan kebutuhan. Jadi tidak begitu ada nilai guna dari si album tersebut, karena mereka hanya mengincar dari photocardnya saja. Nah, lalu koleksi photocard seperti ini, sebenarnya apa sih nilai guna dari photocard sebenarnya tidak ada, namun mereka hanya memenuhi keinginan dan kesenangan mereka saja mengoleksi, membeli dan mengoleksi hal-hal tersebut. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait dengan kapitalisme global. Nah, berbicara terkait kapitalisme global merupakan kelanjutan dan penyempurnaan dari kapitalisme klasik yang mana dikritik oleh Karl Marx, di mana kapitalisme klasik ini tuh ruang kelingkupnya itu dan jangkauan kekuasaannya itu sempit, jadi hanya dalam satu negara saja. Sedangkan kapitalisme global itu sudah tidak ada sekat-sekat antara negara satu dengan negara lain. Nah, kapitalisme global itu dicirikan dengan munculnya perusahaan multinasional, di mana merupakan bentuk nyata dari hadirnya kapitalisme global tersebut. Nah, lalu ekonomi tidak lagi menyangkut dalam urusan dalam negeri, tetapi sudah berkembang menjadi ekonomi global. Lalu juga pasar sudah berkembang menjadi pasar bebas yang tidak hanya memperdagangkan barang dan jasa saja, tetapi juga sudah menyangkut pasar mata uang atau valuta dan juga pasar modal. Nah, masyarakat saat ini hidup di zaman kapitalisme global, di mana masyarakat konsumen yang merupakan hamba dari si kapitalisme global sendiri, di mana kemajuan yang dicampurkan dengan globalisasi telah membawa masyarakat dalam situasi yang terkungkung dan dijerat oleh rayuan kapitalisme global. Nah, di mana adanya penawaran dari berbagai kemudahan, keindahan, dan juga pemenuhan kebutuhan yang serba instan. Dengan adanya budaya konsumsi tersebut, maka masyarakat konsumen itu merupakan hasil dari kreasi kapitalisme global itu sendiri. Nah, lalu perkembangan kapitalisme global itu sangat membutuhkan adanya masyarakat konsumen atau customer society, karena masyarakat tersebutlah yang akan melahap semua produk kapitalisme tersebut. Nah, masyarakat konsumen atau disebut dengan masyarakat konsumtif adalah masyarakat yang eksistensinya dilihat hanya dengan pembedaan komoditi yang dikonsumsinya. Maksudnya dapat dikatakan bahwa masyarakat konsumtif itu adalah menemukan makna hidup dan identitas dirinya itu melalui pembeda dari kegiatan konsumsinya dengan orang lain. Misalnya saya membeli banyak barang-barang yang branded. Nah, itu tuh mencirikan bahwa mereka itu tuh nantinya akan dipandang sangat tinggi oleh masyarakat lain ketimbang dengan masyarakat yang tidak membeli barang tersebut. Nah, padahal barang tersebut itu tidak terlalu memiliki nilai guna bagi mereka itu sendiri, tapi karena bagi mereka logika mereka, eksistensi mereka mengatakan bahwa jika identitas dirinya itu tuh dilihat dari bagaimana mereka melakukan konsumsi dari barang tersebut.
Sungguh ironis sekali ya masyarakat konsumen di era kapitalisme global ini. Mereka tidak melihat nilai guna barang dari komoditi tersebut, akan tetapi mereka hanya mencari kepuasan dan kesenangan dari pembelian produk yang mereka konsumsi tersebut. Sekiranya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan globalisasi dan juga aspek-aspek lain tentang globalisasi. Mungkin masih ada kekurangan dan juga minimnya sumber. Nanti mungkin pemirsa dapat mencari sumber-sumber lain terkait dengan globalisasi dan juga aspek-aspek lain terkait globalisasi melalui jurnal ataupun artikel. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.